Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul utamanya yaitu konsep dasar animasi. Dan kami akan menjelaskan yang pertama yaitu prinsip dasar animasi. Apa itu prinsip dasar animasi? Seseorang yang ahli dalam menciptakan animasi disebut sebagai animator. Sebelum menciptakan sebuah animasi, seseorang animator diharuskan untuk memahami prinsip-prinsip animasi. Ada beberapa prinsip animasi yang harus dikuasai oleh seseorang animator. Bukan hanya satu, melainkan ada 12 prinsip animasi yang menjadi penentu bagaimana sebuah karya animasi yang dihasilkan. Yang pertama yaitu squeeze and stretch. Prinsip animasi yang pertama ini adalah prinsip yang berfungsi untuk membuat ilusi seberapa keras permukaan sebuah benda. Squeeze and stretch merupakan upaya penambahan efek lentur atau plastik pada objek atau figur sehingga seolah-olah memuai atau menyusut sehingga memberikan efek gerak yang lebih hidup. Yang kedua yaitu anticipation. Anticipation merupakan prinsip di mana kita sebagai animator memberikan tanda untuk penonton mengenai apa yang akan terjadi pada karakter. Prinsip ini biasa digunakan sebagai transisi dari dua major action, contohnya di antara posisi berdiri dan berlari. Misalnya ada orang yang duduk dan akan berdiri, maka untuk berdiri pastilah dia membungkukkan badan dulu sebelum benar-benar berdiri. Dan yang ketiga yaitu staging. Staging adalah gerak keseluruhan dalam sebuah adegan yang harus tampak jelas dan detail untuk mendukung suasana yang ingin dicapai dalam sebagian atau seluruh scan. Meskipun tokoh-tokohnya berupa silut, kita dapat mengetahui dengan jelas apa yang sedang mereka kerjakan. Bisa saja hanya dengan mengubah angle kamera untuk mendapat silut yang tepat meskipun actionnya sama. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan kami. Yang keempat ada strike ahead and pose to pose. Strike ahead, metode ini dengan cara menggambar secara berurutan, mulai dari gambar pertama hingga seterusnya, yaitu dimana gambar awal sampai akhir menunjukkan satu rangkaian gerakan yang sangat jelas maksud dan tujuannya. Prinsip strike ahead meliputi perubahan ukuran, volume, proporsi, bisa juga berupa gerakan yang spontan. Kemudian pose to pose, metode ini adalah cara animator membuat animasi dengan cara menggambar hanya pada keyframe tertentu saja. Kemudian yang kelima ada follow through and overlapping action. Follow through adalah prinsip animasi tentang bagian tubuh tertentu yang tetap bergerak meskipun seseorang telah berhenti bergerak. Contohnya seperti rambut yang tetap bergerak meskipun sudah tidak berlari. Kemudian overlapping action ini menganggap sebagai gerakan saling silang, yaitu serangkaian gerakan saling mendahului, misalnya gerakan tangan dan kaki ketika sedang berjalan. Nomor 6 ada slow in and slow out. Prinsip animasi ini menegaskan bahwa setiap gerakan memiliki percepatan dan perlambatan yang berbeda-beda. Contohnya seperti gerakan tangan ketika mengambil gelas. Kecepatan tangan akan berbeda ketika akan menjamah gelas dan ketika sudah menyentuh gelas. Yang ketujuh ada art. Prinsip art berperan untuk membuat gerakan animasi tampak lebih alami, khususnya untuk gerakan manusia dan hewan. Cara berpikir pada prinsip ini adalah seperti pendulum. Semua gerakan mengikuti sebuah kurva seperti gerakan kaki, tangan, bola, mata, kepala, dan lain-lainnya. Biasanya, prinsip ini diaplikasikan ketika membuat in-batch winning. Kita bisa membuat gerakan dimensi pada animasi dengan art. Kemudian ada secondary action. Prinsip ke-8 ini merupakan prinsip di mana ada gerakan sekunder yang terjadi akibat adanya gerakan utama. Prinsip ini sebagai pelengkap untuk memperkuat gerakan utama agar animasi tampak lebih realistis. Selanjutnya 9. Timing. Prinsip terpenting dalam animasi adalah timing.
Timing merupakan penentu beberapa gambar yang harus kita buat di antara dua pose, atau yang biasa disebut dengan istilah in between. Timing yang menentukan waktu kapan sebuah gerakan harus dilakukan, sedangkan spacing yang menentukan percepatan dan perlambatan dari bermacam-macam jenis gerakan. Selanjutnya 10. Apple. Keseluruhan look atau gaya visual dalam animasi mengarah pada prinsip Apple. Apple ialah tentang bagaimana kita membuat karakter kita menjadi menarik dan tidak selalu harus yang lucu, seperti yang kebanyakan orang pikirkan. Selanjutnya, exaggeration. Prinsip exaggeration merupakan upaya untuk mendramatisir sebuah animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis, berfungsi untuk menampilkan ekstremitas ekspresi tertentu, pada umumnya membuat secara komedi. Contoh, prinsip ini sering kali dijumpai pada filem animasi seperti Tom and Jerry, Doraemon, Donald Duck, dan sejenisnya. Misalnya saat adegan ketika marah, muka Donald Duck berubah membara. Ketika Tom kaget, bola matanya sampai melompat keluar. Ketika menangis, air mata Nobita mengalir seperti air terjun. Selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya, Himawan Usman. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang ke-12, ada solid drawing. Maksud dari solid drawing adalah kemampuan untuk menggambar karakter dalam berbagai sudut pengambilan gambar, sehingga karakter tersebut terlihat bervolume dan konsisten dalam setiap frame animasi. Semua atribut yang ada pada karakter tersebut tetap konsisten bentuk dan letaknya. Prinsip ini lebih menekankan pada bagaimana karakter tersebut bisa dengan baik dianimasikan dalam ruang 3D. Selanjutnya ada aplikasi pembuat animasi 2D dan 3D. Yang pertama ada Blender. Blender merupakan software animasi 3D yang dapat digunakan secara gratis dan bersifat open source. Blender telah banyak digunakan oleh para animator profesional dan juga telah banyak menghasilkan karya 3D yang luar biasa. Yang kedua ada Keyshot. Selain Blender, terdapat software animasi 3D bernama Keyshot yang dapat digunakan secara gratis. Selain kemampuannya dalam membuat animasi 3D, Keyshot juga dapat digunakan untuk membuat animasi 2D. Salah satu andalan yang dimiliki Keyshot adalah real-time rendering yang dapat menampilkan hasil secara instan. Yang ketiga ada OpenToonz, merupakan software open source sehingga dapat memodifikasi kode software sesuai kebutuhan. Selain itu, software ini juga dapat dinikmati secara cuma-cuma alias gratis. Bahkan, software ini sering digunakan oleh studio-studio animasi seperti Studio Ghibli, Studio Ponok, Studio Madhouse, dan studio lainnya. Yang keempat ada Toon Boom Harmony. Aplikasi pembuat animasi ini merupakan software animasi 2D yang terbilang ramah untuk pemula. Hal ini berkat antarmuka dan tools yang tidak terlalu sulit, namun tetap terlihat profesional. Software ini sering digunakan oleh Universal, yaitu studio animasi, DreamWorks, Cartoon Network, Toei Animation, dan masih banyak lainnya. Selain itu, jumlah alat dan opsi yang tersedia menjadikan Toon Boom menjadi salah satu software animasi 2D terbaik. Yang kelima ada Cinefig. Cinefig adalah software animasi 2D yang dapat digunakan secara gratis dan merupakan software open source. Desain antarmuka yang disajikan mungkin terlihat kuno, namun untuk tools dan fiturnya tidak kalah dari software lainnya. Bagi Anda yang baru mempelajari dunia animasi, Cinefig merupakan pilihan yang tepat. Pasalnya banyak tutorial yang tersedia dan penggunaannya yang memang mudah bagi para pemula.
Dan yang terakhir ada Moho Pro 12. Dulunya software ini memiliki nama Anime Studio Pro. Perlu Anda ketahui, software ini pernah digunakan pada animasi penghargaan Oscar seperti Song of the Sea dan The Breadwinner. Moho Pro 12 memungkinkan untuk mendapatkan hasil profesional yang lebih mudah dan cepat. Hal ini berkat sistem rigging 2D yang dikombinasikan dengan alat animasi tradisional atau frame by frame. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.